Selamat malam pemirsa, debat keempat yang dikhususkan bagi calon wakil presiden digelar di Jakarta Convention Center Minggu malam dengan mengusung tema pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka hingga Mahfud MD beradu gagasan hingga saling adu argumen terkait tema debat. Siapa yang paling unggul pada debat terakhir bagi cawapres ini, serta siapa yang paling banyak diperbincangkan di internet, hingga apakah aksi ketiganya mempengaruhi elektabilitasnya? Kami hadirkan special report pasca debat keempat cawapres pemilu 2024 selama 1,5 jam ke depan. Dan kita akan menghadirkan sejumlah narasumber dan informasi grafis dari rekan-rekan presenter Nusantara TV. Kita akan mulai special report hari ini dengan Muhammad Irsal. Irsal, ada informasi apa nih? Ya, Eliza Hasan, sebelum nanti Eliza akan berbincang dengan narasumber untuk menentukan ataupun melihat seberapa besar elektabilitas capres dan cawapres pasca debat keempat kemarin. Betul. Saya akan berikan informasi terlebih dahulu terkait berapa elektabilitas capres dan cawapres sebelum debat keempat yang dilangsungkan di JCC Jakarta kemarin malam. Debat calon wakil presiden kedua telah berlangsung pada Minggu malam. Ketiga cawapres beradu gagasan mengenai tema yang telah ditentukan oleh KPU. Lalu seperti apa elektabilitas ketiga cawapres sebelum debat keempat berlangsung? Berikut ulasannya. Di tengah gegap gempita debat Capres-Cawapres 2024, sejumlah lembaga survei saling memberikan analisa mereka terkait elektabilitas ketiga cawapres. Poltreking Indonesia merilis hasil survei elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden 2024 sebelum debat keempat ini, pasangan capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masih unggul dibandingkan dua paslon lainnya. Hasil survei simulasi surat suara tiga pasangan capres dan cawapres menunjukkan Prabowo Gibran memperoleh elektabilitas 46,7%. Disusul Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan elektabilitas 26,9%. Sementara Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan elektabilitas 20,6%. Di sisi lain, dalam survei indikator politik Indonesia, pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masih unggul atas pasangan nomor urut 1 dan pasangan nomor urut 3. Sedangkan lembaga survei SPIN merilis hasil survei elektabilitas tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024 dan hasilnya pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka masih unggul dari dua pasangan calon lainnya. Survei ini sendiri digelar pada 8 hingga 17 Januari 2024 dengan melibatkan 2.174 responden. Para responden dipilih dengan metode multistage random sampling di 38 provinsi di Indonesia. Nusantara TV melaporkan. Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Nanti juga masih ada rekan kami Ganti Kamka dan juga Supri Abdul yang akan memberikan informasi lain dan juga informasi grafis untuk Anda. Untuk sementara, kembali ke Eliza Hasan terlebih dahulu, silakan. Baik, terima kasih Irsal untuk informasinya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita di topik kita kali ini terkait dengan popularitas yang muncul pasca debat keempat kemarin. Sudah ada bersama saya di sini ada Mbak Fani Caniago, Kepala Divisi Riset Indonesia Indikator, dan nanti juga akan bergabung tentunya bersama kita ada Mas Arya Budi, Direktur Riset Politreking, serta ada Grita Anindarini, Deputi Direktur Indonesian Center for Environment Law. Mbak Fani, ya. Sungguh menarik debat, ini dibilang debat kedua tapi debat terakhir untuk cawapres ya. Nah, Anda melihat ada seperti perubahan gayakah yang tampil di antara para ketiga cawapres kemarin? Iya, jadi kalau kita sebenarnya masih fresh ingatan ketika cawapres debat pertama, itu masyarakat meng-underestimate terhadap paslon nomor 2 ya, khususnya Pak Gibran gitu. Tetapi ketika debat sebelum cawapres ini, yang pertama cawapres, itu mampu bisa membalikan keadaan dan orang menjadi respect dan juga mendapatkan sentimen positif. Nah, tentu ekspektasi seperti itu harus dijaga ya Mbak Elisa, karena orang juga berharap performa seperti itu dan gaya seperti itu juga akan diteruskan di debat cawapres kemarin. Ternyata ada yang berubah gitu, dan netizen menyadari sekali bahwa ada beberapa gimmick dan mungkin gesture-gesture yang dianggap cukup
kurang nyaman untuk dilihat di level panggung debat cawapres Ada seperti yang bilang itu. debat kemarin adalah debat berdebat gimmick, benar? Debat gimmick. Karena memang masing-masing itu kalau kita lihat di media sosial ya, apa yang dilontarkan oleh cawapres kemarin itu dipotong-potong oleh netizen seperti yang kita sudah ekspektasikan gitu. Dan itu muncul sebagai meme yang ramai diperbincangkan gitu. Jadi sampai ada yang kemarin ada sempat hashtag hilirisasi itu ramai dibahas di media sosial, khususnya Twitter. Kita kemudian melihat apa aja yang dibahas sama masyarakat tentang hilirisasi. Apakah benar-benar membahas mengenai program kerja? Ternyata tidak. Karena saking seringnya dibahas hilirisasi ini, setiap beberapa misalnya momentum itu disebutkan hilirisasi oleh Gibran, netizen bilang bahwa ini kayaknya harus dihitung nih berapa kali hilirisasi. Karena memang menurut saya ini mungkin jadi salah satu cara untuk bisa membuat masyarakat itu aware ya memang ada perlu pengulangan kata yang substansial terlepas dari apa yang terjadi kemarin ya ada gimmicknya, terus kemudian juga model mencari jawaban dengan menunduk-nunduk seperti itu. Nah itu bahkan ada yang meremake itu menjadi video-video lucu lah di media sosial hari itu dia ini. gimmick-gimmick, saling nyindir, kemudian aksi yang dilakukan oleh ya 1, 2, 3 para cawapres ini kalau Anda juga melihatnya bahwa tanggapan netizen begitu besar pasca debat kemarin. Tapi kalau yang paling ramai itu di mana, Mbak Fani? TikTok apa Twitter? Twitter itu selalu menjadi media sosial yang ramai, riuh secara jumlah expose ya. Jadi karena kan memang secara kemudahan membuat konten itu cepat sekali di Twitter. Hanya saja Twitter saat ini itu biasanya ya engagementnya tidak sebesar dari media sosial yang pendatang baru seperti TikTok gitu. Jadi TikTok walaupun jumlah kontennya tidak sebanyak yang ada di Twitter, tetapi bagaimana bisa meraih conversation di masyarakat itu sangat berpengaruh ya di TikTok sekarang gitu. Apa yang berbeda tone dari netizen ketika melihat debat pertama pada saat debat cawapres pertama sama debat cawapres kedua ini? Nah ini yang menarik Mbak Liza, karena ketika debat cawapres pertama itu akhirnya Gibran karena membuktikan diri ya, itu sentimen dan sentimen terhadap Gibran dan juga emosi trust kepada Gibran itu meningkat gitu. Nah kemarin karena memang ada beberapa gimmick yang mungkin menjadi tidak nyaman untuk dilihat sebagian orang gitu, dan saya rasa itu jadinya pembahasan yang paling banyak juga di media sosial setelah debat yang kedua kemarin untuk cawapres, sehingga sentimen negatif terhadap Gibran itu meningkat jadi 40% gitu. Jadi 40% bahkan itu dari sisi expose-nya itu 53% sentimen negatif terhadap Gibran, karena memang merasa bahwa apa yang diperlihatkan gestur-gestur terus kemudian celetukan misalnya ya katanya profesor ini harusnya tahu singkatan dan lain-lain. Nah mungkin ini karena juga sudah dianggap sedikit melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh KPU. Tapi kan yang menggunakan gimmick itu tidak hanya Gibran, artinya juga yang menggunakan kata-kata yang tadi ada ya Mahfud juga sempat mengatakan receh seperti itu. Ada kata-kata yang dilontarkan oleh Gus Imin sendiri. Itu tidak terlalu signifikankah kalau dilihat di media sosial? Jadi mungkin lebih kepada frekuensi barangkali Mbak Liza. Jadi kalau misalnya nih ketika dari awal sebenarnya pas cawapres 1 dan 3 itu sudah dalam tanda kutip menyatakan perang. Karena ketika pernyataan awalnya itu sudah membahas food estate dan mengkritik gitu. Walaupun Prof Mahfud katanya di akhir-akhir aja mau habis waktu baru membahas food estate karena dianggap ya rugi kita nih gitu kan. Nah itu dianggap sebagai dalam tanda kutip serangan terhadap program kerja yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sekarang gitu. Sehingga ada serangan balik yang muncul bahkan baru di segmen keempat ketika tanya jawab langsung. Nah di sanalah mulai muncul ada perdebatan dan saling jawab begitu. Oke, baik. Kita tadi menarik ketika Anda katakan terkait dengan emosi trust. Ya, ini juga akan ada perubahan di situ. Kita akan seperti apa? Kita akan bahas lebih lanjut pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami dalam Special Report Nusantara TV.